Coba lihat dulu nih, gue ada satu klip menarik. Jadi ini adalah liputan waktu seorang trader muda berhasil diekstradisi dari Jerman ke Singapura tahun 95. Tuduhannya tau gak apa? Karena satu anak muda ini berhasil ngebangkrutin bank legendaris asal Inggris, yang ternyata jadi bank yang dipakai Ratu Elizabeth juga. Namanya adalah Nick Leeson, yang dijuluki The Rogue Trader. Yang bikin gue bertanya-tanya, ini mah masih muda banget, kok bisa? Nah, di video ini kita bakal sama-sama ngeliat gimana Barings Bank benar-benar hancur karena seorang trader muda tadi yang melakukan revenge trading. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita, termasuk trader. Sebahaya apa kalau keputusan finansial berdasarkan emosi. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Jadi Nick lahir di Watford, Inggris, dari keluarga sederhana. Sebagai seorang pelajar, dia punya confidence yang cukup, walaupun prestasi di sekolahnya biasa aja. Tapi dia akhirnya bisa kerja di bank investasi yang prestisius, yaitu Morgan Stanley. Di sana dia kerja di divisi trading tapi bukan sebagai trader, dan di tahun 89 Nick nyoba untuk minta dipromosikan jadi trader. Sayangnya manajernya nggak setuju. So pilihannya adalah stay tapi ngambek atau ya pindah kantor. Lalu di umur 27 dia pindah ke Barings Bank, bank yang belum pernah dia dengar. Padahal bank ini well respected karena nasabahnya adalah elit-elit dunia yang salah satunya adalah Ratu Elizabeth. Barings Bank jadi salah satu bank yang paling aman, terpercaya dan stabil. Tapi sebenarnya mereka struggle dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, di Barings dia kerja sebagai bookkeeper yang tugasnya adalah nge-track uang perusahaan. Dan dia nggak butuh waktu lama untuk diminta bisnis trip ke Jakarta buat ngurus utang nyangkut dalam bentuk obligasi yang udah lama belum dibayar, yang nominalnya besar banget, yaitu 100 juta pound. Lalu dia berhasil dan kantor jadi happy banget. Plus di Jakarta tadi dia juga ketemu kolega yang akhirnya dia suka, namanya Lisa, dan mereka nikah tahun 92. FYI, selama ini kolega di mata dia cuman sekedar rekan kerja, bahkan dia nggak mau buat hangout bareng. Nah, keberhasilan dia ini akhirnya diapresiasi oleh perusahaan, dan Barings menawarkan posisi baru yang sesuai dengan kemauan dia tadi, yaitu jadi trader. Dia ditaruh di divisi derivatif yang baru aja dibentuk di Singapura. Lalu dia dan istri berangkatlah ke Singapura dan Nick mulai kerja. Dia mulai dagang dan fokusnya adalah Nikkei 225, indeksnya Jepang. Semua lancar dan anak-anak kantor pun respect sama dia. Tapi di akhir 92, pasar mulai fluktuasi, gak kayak biasanya, dan Nick mengalami kerugian, loss. Loss itu benar-benar wajar, tapi sayangnya dia malah takut. Dia bukannya cut loss dan ngaku, ya nih pak, gue loss, maaf ya, ini next plan-nya. Tapi malah memutuskan untuk menyembunyikan trade-nya yang rugi tadi dari perusahaan. Jadi karena dia adalah tim leader di Singapura, dia semacam mau melakukan manipulasi. Dia nyuruh bawahannya buat bikin sebuah akun rahasia yang gak terdeteksi oleh Barings. Akun ini dinamakan 88888 atau 58 karena 8 adalah nomor hoki kata koleganya. Akun ini jadi semacam akun penampungan rahasia di mana dia memindahkan trade yang lagi rugi tadi ke akun ini. Jadi trade-nya tetap jalan sehingga loss-nya tetap floating, nggak realized, sambil berharap one day bakal balik ke BEP. Beberapa hari kemudian pas lagi trading, timnya membuat kesalahan. Dia malah sell padahal Nick nyuruhnya buy. Nah, di sini jadi loss lagi 60.000 pound dan dia nyuruh bawahannya buat mindahin loss baru ini ke akun rahasia tadi. Di poin ini dia mulai memperlakukan dunia trading kayak kasino dan stres mulai muncul, emosi juga mulai muncul. Berhari-hari kemudian keputusan dia waktu trading udah nggak logis. Hasilnya dia buy, market turun, dia sell, market naik. Klasik. Floating loss-nya pun makin gede dan semua mulai kacau. Kenapa? Karena kerugiannya udah jadi 10 juta dolar. Dan ternyata ada satu masalah lain, yaitu pembayaran margin. Jadi karena trade-nya yang lagi rugi ini masih berjalan, dia tetap harus ke deposit uang atau margin supaya nggak kena margin call kalau turunnya lebih dalam. Jadi pilihannya adalah cut loss, nutup trade yang udah rugi 10 juta atau bayar margin terus selama trade-nya masih jalan. That's why dia perlu duit tambahan. Karena bosnya nggak tahu bahwa Nick lagi rugi, dia bisa request uang yang alasannya adalah untuk klien, padahal untuk deposit margin tadi. Dan kantor di Inggris pun dengan senang hati transfer uang dalam jumlah besar. Tapi mereka nggak memeriksa transaksi yang sebenarnya dilakukan, sayangnya itu. Jadi karena ruginya udah makin gede, 10 juta pound tadi, penyakit trader kumat lagi. Tadi di awal kesalahannya adalah takut dan nggak cut loss kan ya, plus manipulasi akun. Dan sekarang dia malah revenge trade. Dia mulai membeli ribuan kontrak tambahan dengan harapan bisa profit dan langsung menutupi kerugian tadi. Kontrak yang dibeli ini bener-bener banyak, sehingga pergerakan market itu bener-bener ngikutin trade-nya dia, kayak bandar. Dan akhirnya berhasil, lewat trade yang massive tadi, harga beneran naik, sampai-sampai dia bisa menutup kerugian sekaligus profit besar. Di sini dia mulai jadi rockstar, tapi jadi rockstar bikin dia nggak belajar. Dia belajar, tapi bukannya mantepin emosi, psikologi, money management, dan lain-lain. Dia malah belajar curang. Dia belajar kalau ternyata dia bisa manipulasi, bisa lolos gitu aja. Setelah itu dia malah nerima request klien baru yang lain, yaitu Pierre. Dan trade kali ini besar banget dan jatuhnya adalah unauthorized alias ilegal.
Dia curang dan malah ngambil resiko besar banget simply karena emosi, excited, happy sama keberhasilan sebelumnya, dan taunya dia malah rugi. Jadi dia mulai request date lagi ke Inggris buat bayar margin. Di sisi lain, kantor pusat tadi mulai merasakan ada yang aneh. Tapi mereka belum tahu ini rugi apa, sehingga mereka merekrut Ron Baker buat jadi Head of Financial Product. Dia langsung dikirim ke Singapura barengan sama auditor buat ngecek, tapi jatuhnya kayak formalitas doang. Nggak lama nyampe Singapura, si auditor ditarik balik karena urusan politik, dan kantor Inggris malah ngirim 2 auditor yang abal-abal. Jadi di sini Nick aman, dia bisa fokus buat benerin kesalahannya. Sayangnya, loss-nya udah bengkak jadi hampir 8 miliar yen atau 70 juta dolar, dan yang pertama dilakuin adalah palsuin laporan dan request duit lagi ke Inggris dengan dalih yang sama. Tapi dibalik stresnya dia masih dianggap sebagai broker sukses. Dia juga diketemuin sama Peter Norris, manajemennya Barings di Inggris, buat ngomongin semacam potensi bisnis baru di Singapura. Dia bahkan disuruh datang ke acaranya Barings yang isinya petinggi-petinggi, lalu dijadiin contoh trader sukses yang mesti ditiru karyawan-karyawan lain. Padahal dia udah mulai muntah-muntah, bahkan gak mau balik lagi ke Singapura. Tapi dia nurut sama istrinya, yang gak diceritain sebenarnya apa problemnya Nick. Akhirnya dia balik ke Singapura dan masuk kerja lagi. Pas sampai kantor di Singapura, dia dapat surat dari bursa saham di sana. Mereka tahu kalau ada trade yang lagi jalan atas nama akun 5H. Nick mulai panik, plus di rumah istrinya ternyata keguguran. So, pressure, stres, dan emosi makin tebal. Dan di momen pusing ini, solusi yang bisa dipikirin adalah revenge trading lagi. Dia udah gak kuat nahan floating loss yang udah jauh lebih besar, dan pengen ngebawa market balik arah sesegera mungkin. Dia pengen ketakutannya selesai. Sementara itu di Inggris, Nick udah mulai diomongin karena request transferannya yang udah sampai 30 juta dolar. Plus auditor Singapura mulai notice juga soal 70 juta dolar loss tadi. Jadi kondisi makin runyam, emosi makin tebel. Satu persatu mulai pada notice sama problem-problem yang ada, dan buat nge-tackle problem ini, dia malsuin dokumen yang diminta pihak auditor. Artinya dia ngebohongin perusahaan lagi, plus kriminal juga karena malsuin dokumen resmi. Dia mulai dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar, dan setiap kali telepon bunyi, dia nggak tenang. 裏技の日ですよね。すっごくお得な裏技ご紹介します。お楽しみに。今強い地震が起こりました。カメラマンが皆さん。Tahun 95 jam 6 pagi tanggal 17 Januari, gempa besar terjadi di Jepang, di Kobe, dan menewaskan ribuan korban. Nah, selain jatuh korban jiwa, tahu apa lagi yang jatuh? Market. Nikkei 225 tempat trade-nya yang lagi jalan, yang lagi rugi, terjun bebas. Kerugian dia yang udah sedalam laut tadi, sekarang jadi sedalam samudra. Makin stres dong, mikir makin gak clear dong. Makanya, lagi-lagi solusi yang terpikirkan adalah revenge trading lagi. Dia beli ribuan kontrak lagi dengan harapan yang sama. Karena ada pembelian besar, jadi bisa mendorong harga naik, atau seenggaknya menahan kejatuhan. Tapi trade-nya gak cukup besar. Trade-nya gak kuat untuk menahan kejatuhan harga. Dia malah rugi 50 juta dalam sehari. Dan belum selesai, pihak Barings yang masih megang laporan palsu, jadi makin worry sama Nick. Ron juga nyuruh dia buat nutup trade-nya karena udah gak nyaman sama margin yang terus dibayar. Padahal profit yang tertulis di data laporan Nick itu belum cair ke perusahaan, belum realized. So dia ngasih tahu kalau Peter Norris aware soal margin ini dan Peter lagi OTW ke Singapura. Nick mulai muntah-muntah karena bakal ketemu sama Peter dan petinggi Barings yang lain. Tapi taunya sekelas Peter pun cuman bilang, kita aware kalau lo udah berkali-kali request duit buat margin. Tapi sekarang orang-orang mulai ngomongin, udah gitu doang. Itu bahkan bukan warning tapi heads up doang. Artinya Nick lolos lagi. Tapi dengan ngomongnya Peter, dia jadi ngedrop. Stresnya makin klimaks, dan karena emosi dan stresnya makin jadi, maka pikirannya udah di take over. Dia cuma mau one final big revenge trade besar-besaran, dengan harapan Nikkei benar-benar ketahan kali ini, dan dia nggak kena margin call. Jadi ada kesempatan lagi. Tapi keputusan trading dia benar-benar udah nggak berdasar, udah murni tebak-tebakan. Dia udah resmi jadi penjudi yang asal beli karena kebawa stres dan emosi. Dan bener, Nikkei tetap turun. Sekarang ruginya udah makin dalam dan tembus 300 juta dolar. Akhirnya di sini dia nyerah. So besoknya dia langsung narik istrinya dari rumah dan cabut ke bandara lalu terbang ke Malaysia. Barings di Inggris pun akhirnya bisa mengakses seluruh kerjaan Nick. Dan mereka sadar kalau Barings akan bangkrut. Mereka coba dapetin bailout dari Bank Sentral Inggris tapi nggak dapet. Dan kerugian Nick yang ditanggung Barings sekarang udah sebesar 800-an juta pound, which adalah 1,2 billion US dollar waktu itu, alias 19 triliun rupiah hari ini. Dan Barings yang udah umurnya 200 tahun lebih tutup usia.
Akhir tahun 95, Nick ditangkap di Jerman dan langsung diekstradisi ke Singapura. Dia didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu menipu auditor bank dan menipu Singapore Exchange. Dia dihukum 6,5 tahun penjara, tapi akhirnya dia dibebasin setelah 4 tahun berkelakuan baik. Nah, itu dia cerita tentang gimana Barings, bank tertua di Inggris, runtuh karena satu orang, Nick Leeson, rogue trader yang pikirannya di take over sama stres dan emosi. Tapi apa iya perusahaan bisa hancur karena satu orang doang yang bahkan masih muda? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan-pertanyaan para karyawan Barings dulu. Masa iya? Supervisor emang siapa? Bahkan sampai ada pendapat kalau ada konspirasi di kasus ini. Dan kalau teman-teman notice, Nick sebenarnya bukan orang jahat. Dia bukan maruk karena pengen cepet kaya atau makan duit perusahaan. Tapi dia emang akhirnya jadi kriminal. Pas bohongnya jadi penipuan. Which root cause-nya, sumber problemnya adalah karena kesalahan paling fatal dalam ngambil keputusan, yaitu emosi. Jadi lesson learn-nya buat kita semua, terutama yang trading, adalah biasain diri buat ambil keputusan finansial apapun tanpa emosi. Kalau yang trading caranya simpel. Rajin-rajin latihan trading berdasarkan trading plan, supaya malah takut kalau nggak ngikutin trading plan. Dan orang lain juga nggak perlu tahu kalau lo rugi ataupun berhasil, karena itu bakal ngundang emosi pada akhirnya. Terus yang paling penting, jangan berhenti transparan sama istri sendiri. Tapi kalau menurut teman-teman apa pelajarannya? Oke, kalau materinya cocok, jangan lupa supportnya ya. Subscribe, like, share, dan alertnya juga. Terus jangan lupa juga tulis opini teman-teman tentang cerita tadi. Gue tunggu. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.